Halo dokter, sekarang udah ada loh vaksin dengue. Tapi ternyata ada keraguan tentang vaksin ini. Banyak orang khawatir kalau mereka udah pernah infeksi sebelumnya, terus dikasih vaksin, mereka bakal kena demam darah atau DHF. Asumsi ini muncul karena patofisiologi DHF. DHF itu kan terjadi karena fenomena antibody dependent enhancement, di mana seseorang sebelumnya udah terinfeksi virus dengue, terus terinfeksi lagi dengan serotipe yang berbeda. Misal, seseorang udah pernah kena dengue 1, terus dia kena lagi virus dengue 2. Nah, ini sebenarnya keraguan yang valid ya. Emang benar kalau infeksi dengue kedua itu bisa jadi lebih parah kalau serotipe virusnya berbeda. Tapi kebanyakan orang yang terkena infeksi dengue kedua itu nggak kena DHF. Malah resiko keparahan infeksi dengue ketiga dan seterusnya itu menurun. Berlaku untuk infeksi dengan serotipe yang sama ataupun yang beda. Nah itu ya, oke yuk sekarang kita bahas vaksinnya. Di Indonesia udah ada 2 vaksin dengue, yaitu vaksin Tak3 yang dikenal dengan Qdenga dan vaksin CYD-TDV atau yang kita sebut Dengvaxia. Si vaksin Tak3 ini bisa mencegah kejadian DHF hampir 80% loh, mau dia udah pernah terinfeksi sebelumnya ataupun enggak. Vaksin ini dibuat dari virus dengue 2 yang dilemahkan tetapi punya backbone buat keempat varian virus dengue. Dari hasil penelitian Lopez Medina dan kawan-kawan, vaksin Tak3 itu nunjukin kalau 2 tahun setelah pemberian vaksin, efikasinya secara umum itu mencapai 74,8% buat yang seropositif dan 67% buat yang seronegatif. Tapi, vaksin ini mempunyai efikasi yang bervariasi untuk tiap serotipe virusnya. Dan sebenarnya kalau dilihat, efikasinya itu menurun tiap tahun. Manfaatnya dilihat paling bagus dalam waktu 2 tahun pertama setelah vaksinasi dengue-nya komplit. Kita juga masih butuh nih penelitian jangka panjang buat tahu manfaatnya lebih lanjut. Oh iya dok, cuman mau ngasih tahu aja nih, dokter punya loh kesempatan untuk berdiskusi tentang kasus-kasus sama dokter lainnya bahkan se-Indonesia lewat aplikasi Alomedika. Selain berdiskusi, dokter juga bisa baca artikel kesehatan yang pastinya up to date. Jadi download aplikasinya sekarang ya. Kalau vaksin Dengvaxia atau CYD-TDV beda lagi nih. Dia punya struktur backbone virus yellow fever yang satu genus sama virus dengue. Vaksin ini juga bermanfaat untuk dengue. Tapi ada nih penelitian yang nemuin kalau untuk orang yang seronegatif setelah vaksin, setelah 2,5 tahun ada peningkatan resiko infeksi dengue derajat berat. Terus, di tahun ketiga, orang yang dapat vaksin ini punya resiko rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan kelompok placebo. Meski vaksin CYD-TDV ini berhasil kasih imunitas selama 4 tahun. Ini mungkin karena nggak ada neutralizing antibodies dan nggak ada respons sel TCD8 terhadap protein NS. Nah, gara-gara gitu, proteksi dan durabilitas vaksin itu jadi turun. Oke, tadi penjelasan tentang vaksin Tak3 udah, vaksin CYD-TDV juga udah. Dari IDAI dan Guideline CDC, rekomendasi pemberian untuk anak-anak itu udah ada, tapi ada ketentuannya dan beda-beda tergantung vaksin. Pertama, vaksin Shimeric Yellow Fever atau in this case Dengvaxia. Itu bisa diberikan pada anak usia 9-16 tahun yang sudah pernah terinfeksi virus dengue, tapi harus dicek dulu IgG-nya. Nah, untuk pasien yang nggak dicek di IgG atau pasien yang nggak pernah terinfeksi, jadi IgG dengue-nya negatif, dia nggak bisa dikasih vaksin ini. Vaksin ini juga nggak direkomen untuk ibu hamil ya. Vaksin Tak3 atau Qdenga bisa diberikan pada pasien yang berusia 6-45 tahun terlepas dia pernah infeksi dengue sebelumnya atau belum. Program vaksinasi dengue ini sudah terbukti nih secara signifikan bisa mengurangi resiko rawat inap di rumah sakit dan menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat juga. Oke, itu dia penjelasan tentang vaksin dengue. Semoga video ini menambah wawasan baru untuk dokter ya. Jadi dokter harus tahu kalau beda vaksin dengue, beda ya persyaratannya. Dokter juga bisa baca artikelnya buat tahu lebih lanjut di link di bawah. Like dan share video ini supaya semakin banyak teman sejawat yang update juga nih tentang vaksin dengue. Subscribe channel Alomedika dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedika.